Dan Pak Agus hari ini diberikan jabatan dan amanah untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan yang seharusnya membina bawahannya dan juga menangkap merespon kejadian-kejadian ataupun persoalan yang nantinya berindikasi berimpact pada persoalan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah APBS serta penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS kembali menjadi sorotan. Sejumlah wali murid dari 2 kecamatan, didampingi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Kresna Cakra Nusantara, mendatangi DPRD Kabupaten Kebumen untuk mendesak adanya pengawasan serius terhadap dugaan ketidakterbukaan pengelolaan anggaran pendidikan. Audiensi yang digelar di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 berlangsung dalam suasana kritis. Para wali murid mempertanyakan alasan masih adanya permintaan kontribusi kepada orang tua untuk sejumlah kegiatan sekolah yang menurut mereka diduga dapat dibiayai melalui dana BOS. Perwakilan LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Sugiono, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan yang dibebankan kepada wali murid. Bahkan, menurutnya, sebagian persoalan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum di Polres Kebumen maupun Kejaksaan Negeri Kebumen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum. Sorotan utama dalam audiensi mengarah pada pengelolaan RAPBS dan APBS tahun anggaran tahun 2025 sampai tahun 2026 di SD Negeri 1 Pagedangan, Kecamatan Ambal. Sugiono menyebut terdapat perbedaan antara penjelasan yang diterima wali murid dengan informasi penggunaan dana BOS yang tercantum dalam aplikasi Jagat Jaringan Pencegahan Korupsi. Kepala sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa dibiayai dana BOS sehingga wali murid diminta memberikan kontribusi melalui komite atau paguyuban. Namun, berdasarkan data aplikasi Jaga, terdapat alokasi sekitar 18 juta rupiah pada tahap pertama dan sekitar 16 juta rupiah pada tahap kedua untuk kegiatan tersebut. Hal inilah yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, ujar Sugiono. Menurutnya, perbedaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat apabila tidak segera diberikan penjelasan yang transparan. Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Yang kami perjuangkan adalah keterbukaan informasi publik. Bila memang ada anggaran negara yang dapat digunakan, masyarakat berhak mengetahui mengapa masih ada pembebanan kepada wali murid, tegasnya. Sugiono juga meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan RAPBS dan APBS di seluruh sekolah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai penggunaan dana BOS. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Agus Sunaryo, mengapresiasi kontrol sosial yang dilakukan masyarakat dan LPKSM. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Sugiono dan LPKSM atas kontrol sosial yang dilakukan. Ini menjadi masukan penting untuk memperbaiki tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, katanya. Agus menegaskan pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan serupa. Silakan masyarakat melapor langsung ke Disdikpora. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara serius sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, M. Saman, yang memimpin jalannya audiensi, memastikan lembaganya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. DPRD akan mengawal setiap aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang kami miliki. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas, tegasnya. Bagi para wali murid, audiensi ini bukan sekadar forum menyampaikan keluhan. Mereka berharap adanya audit, evaluasi, serta peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan APBS dan dana BOS agar seluruh penggunaan anggaran benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah lanjutan Dinas Pendidikan, DPRD, serta aparat penegak hukum atas berbagai laporan yang telah disampaikan. Klarifikasi terhadap perbedaan data dan penjelasan mengenai penggunaan dana BOS diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Kebumen.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan atau tanggapan dari pihak SD Negeri 1 Pagedangan terkait perbedaan informasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Apabila pihak sekolah memberikan klarifikasi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang. Dari Kebumen, John melaporkan untuk portal Indonesia Newsnet. Ini terkait tadi Bapak bilang komite sukarela itu sumbangan tidak mengikat, maksudnya tidak boleh memaksa. Nah, saya adalah sampel Pak. Saya sampel di sini sampai saya pindahkan anak saya Pak. Sampai saya pindahkan anak saya kenapa? Anak saya dan saya mental di lingkungan sekolah. Jadi kronologinya seperti ini Bapak. Saya di waktu itu kan pas rapat pleno memang persetujuannya itu yang dikeluarkan dari komite itu sekitar 430.000 selama 1 tahun satu ajaran ya. Nah kebetulan saya memang penerima PIP Bapak. Saya penerima PIP, tapi qadarullah waktu itu PIP saya cair, saya memang bagikan kepada anak teman satu kelas satu kelas anak saya, karena memang ada yang lebih membutuhkan beli sepatu dan lain sebagainya ya. Berarti dengan kategori jadi mampu gitu ya? Standar Pak, enggak dibilang mampu. Saya kontrak, tapi suami saya punya gaji memang, saya tidak bisa bohong ya. Tapi gini Pak, saya di sini sangat tertekannya karena adanya sedikit diskriminasi ya di lingkungan. Kenapa? Saya waktu anak saya naik kelas, kebetulan kan saya juga mendaftarkan adiknya ke sekolahan. Otomatis uang saya habis untuk mendaftarkan, gitu loh. Karena di sekolahan waktu itu bukan negeri. Nah, uang komite itu saya masih kurang. Saya ngambil rapot ke juru wali kelasnya bilang gini, Ibu, saya tanggal 1 ya Bu, ini kekurangannya komite. Oh Ibu nggak apa-apa kan? Diberikanlah rapot ke saya. Ulang dong saya, malamnya apa Pak yang terjadi di grup saya ditagih? Di grup? Ya. Di grup WA? Di grup WA, wali murid Pak Bimban. Itu yang menagih adalah ketua operator namanya ya? Bukan. Wali siswa yang menjabat jadi bendahara. Lalu itu atas instruksi kata beliau ya, saya disuruh sama ibu komite karena ini uang harus ada sekarang. Saya bingung, ya kan? Saya bingung.